Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio dan saya akan berbagi sebuah tips dan panduan mungkin untuk teman-teman yang baru terpapar corona disease atau kita sebut dengan COVID-19 ini. Mungkin kalian akan pertama kali mungkin shock ya, dan mungkin bingung juga harus melakukan apa. Jadi memang tujuannya adalah saya ingin berbagi juga kepada teman-teman semua apa yang harus dilakukan ketika kita sudah tahu bahwa kita terpapar dengan virus ini. Oke, sekedar berbagi, saya dinyatakan positif pada tanggal 13 Januari 2021, tepatnya itu hari Rabu. Jadi satu hal yang harus diperhatikan adalah yang harus kita lakukan tentunya adalah satu, yang paling penting untuk informasikan kepada anggota keluarga tentunya. Ini sangat penting. Dan juga kedua, informasikan kepada kantor atau tempat kerja atau tempat di mana kita aktif ya. Nah, dan ketiga ini kita harus lapor juga kepada pusat kesehatan masyarakat setempat, tempat domisili, dan juga tentunya RT RW setempat. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah pasti informasikan kepada anggota keluarga dan tes lah istri dan anak atau anggota keluarga lainnya yang berkontak erat, itu satu. Lalu untuk kantor pun kita harus mengisi sebuah formulir. Saya ada sebuah prosedur yang harus dilakukan untuk kita semua, adalah mengisi formulir selama 10 terakhir ke belakang. Itu kita harus mengisi kegiatan kita dan ketemu siapa saja di mana, itu wajib kita isi untuk kita kirimkan kepada tim ERT di kantor. Lalu setelah itu kita akan lapor puskesmas juga tentunya. Puskesmas, fungsi puskesmas di sini adalah untuk membantu kita juga untuk men-tracing juga, untuk membantu anggota keluarga lainnya. Karena anggota keluarga yang berkontak erat dengan saya pun akan dijadwalkan swab oleh puskesmas. Tapi di sini kebetulan istri dan anak saya langsung di swab di Rumah Sakit Pelni karena memang istri saya kerja di sana. Dan selang kita informasikan kepada puskesmas ini, tentunya akan ada satu tracer atau satu penanggung jawab terhadap pasien-pasien atau orang yang terpapar dengan COVID. Jadi memang awalnya saya ditelepon dari puskesmas bahwa menanyakan keadaan saya gimana, apakah ada gejala, apakah ada lokasi untuk berisolasi mandiri, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu dia menanyakan apakah saya membutuhkan tempat isolasi mandiri, dan saya jawab pun saya membutuhkan. Dan saat itu gejala saya adalah batuk pilek. Saat itu hanya batuk pilek karena saya menghindari untuk berkontak langsung dengan anak ataupun istri ya. Di situ saya diwajibkan satu, memiliki atau menyerahkan fotokopi KTP via WhatsApp ya, itu saat itu. Lalu ada lagi kartu BPJS Kesehatan dan hasil PCR swab test terakhir yang menyatakan kita positif. Dan disampaikan juga dari pihak puskesmas bahwa paling cepat untuk mendapatkan ACC untuk rujukan ini adalah 2 hari sampai 7 hari. Memang di sini ada pilihannya adalah sebagai orang yang bergejala ringan, ada pilihannya adalah untuk Wisma Atlet ataupun di hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Di sini pun saya sudah menyerahkan semua dokumen itu dan tinggal menunggu saja. Dan setelah itu keesokan harinya ada orang puskesmas yang datang ke rumah untuk memberikan obat, lalu menempelkan stiker juga, stiker bahwa rumah ini sedang isolasi mandiri. Saat itu
istri dan anak sudah diungsikan dulu karena rumah itu steril khusus untuk saya isolasi mandiri sementara ya, selama menunggu rujukan ke Wisma Atlet ataupun ke hotel. Lalu karena pada hari itu atau pada saat itu memang kasus COVID sedang meningkatnya di Indonesia, terutama di DKI pasca libur Natal dan Tahun Baru, memang sedikit ada antrian untuk kita dirujuk ke Wisma Atlet ataupun di hotel. Saat itu saya menunggu sekitar 5 hari dengan isolasi mandiri di rumah. Lalu diteleponlah pada hari itu bahwa Wisma Atlet sedang penuh dan saya akan dirujuk ke hotel-hotel yang tersedia. Lalu saya bilang saya bersedia isolasi mandiri di hotel. Dan akhirnya di hari ke-6 saya ditelepon bahwa sudah siap dan diharuskan datang ke puskesmas pada jam 1. Lalu kita berangkat bareng dari puskesmas ke dinyatakan tempatnya yang tersedia adalah Hotel Ibis di Mangga 2. Lalu pada hari berikutnya kita berkumpul di jam 1 di puskesmas, dan di situ ada proses pendataan lagi ya. Di situ kita menyiapkan KTP, lalu di situ dibagikan obat juga, dan berangkatlah diantarkan kita ke tempat isolasi mandiri, yaitu saya di Hotel Ibis Mangga 2. Setibanya di hotel, kita ada pendataan lagi di situ. Kita menyiapkan KTP, lalu kita disemprot lagi di situ disinfektan untuk mensterilkan. Memang hotel ini dikhususkan untuk semua pasien COVID, dan di sini ditegaskan bahwa ini adalah tempat isolasi mandiri, tidak ada dokter, hanya ada tenaga kesehatan yang menyediakan atau standby di situ. Ini khusus isolasi mandiri di hotel tersebut. Lalu dijelaskan juga peraturan-peraturannya bahwa di sini kita dapat makan 3 kali sehari. Di sini pun maksimal hanya 14 hari dan minimal 10 hari dari tanggal kita PCR. Dan akhirnya itu memakan waktu kurang lebih dari jam 1 saya di puskesmas hingga jam 4 itu saya sudah check-in di dalam kamar. Memang agak lama, cukup mengantri karena memang dari meningkatnya jumlah yang terpapar corona ini. Mungkin itu masukan yang harus dilakukan, yang harus disiapkan untuk kawan-kawan semua agar dapat perhatikan, dan saya doakan teman semua dalam keadaan sehat semua dan sehat walafiat ya. Dan mungkin cukup itu pembagian pengalaman saya juga untuk rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.